Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah tarwih yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya mengajak kepada semua jamaah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak pernah berhenti mengalir kepada kita. Cuma saya perlu mengingatkan, sininna papinya menna pungalla ta'ala, semua kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya mengajak, mari kita mempergunakan nikmat yang datang dari Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan keharibaan junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Mudah-mudahan di akhir zaman ini Allah memberikan keteguhan iman, keteguhan hati, istiqamah mengikut kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarwih yang saya muliakan, apa yang dimaksud dengan riya? Agaya seria. Riya itu Bapak Ibu, yang paling mudah kita pahami, riya itu bisa diartikan pamer. Kalau dia beribadah, ibadahnya itu diupayakan dipamer kepada manusia, ingin dinilai oleh orang. Kalau dia punya harta, dia nampakkan hartanya dengan tujuan untuk pamer, karena ingin lebih daripada orang. Makanya saya teringat adanna Andre Gurutta Bapak Ibu, maka dai Andre Gurutta ia ko ongka pappi dalle, ia ko ongka pappi nyameng nalekki pungalla ta'ala aja tapoji paitangi pada tarupa tahu. Karena orang bisa sakit hati, orang bisa cemburu. Kalau orang sudah sakit hati, kalau orang sudah cemburu, dikarenakan kita yang memancing dia, maka kalau mereka berdosa, bisa jadi dosa itu berawal dari kita penyebabnya. Makanya
aja ni poji pamer-pamer ria ropangka papidalle na lekki pung Allah Ta'ala. Mari kita luruskan niat. Inilah cara kita menghindari yang namanya ria. Yang pertama, pakanjaki niatah. Luruskan kita punya niat. Nah sabab makadai nabita hadis riwayat Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu didasari, diawali dengan niat. Siapa yang berniat karena Allah, maka akan sampailah niatnya kepada Allah. Makanya diluruskan Pak. Meloki lo masigi Masjid Al-Munawir betul-betul bukan karena ingin pamer dilihat orang. Karena pada saat ibu bapak menuju ke masjid, kan ada orang di pinggir jalan yang melihat kita. Ya metoko ongka pamer dia lang atita pa pasti matto ilalang. Pasti yang kailangan atita makada ita kahe. Me kalau Al-Munawir bela-bela na bola aku lo kamay nasa melo kae. Itu namanya pamer Pak. Makanya dihindari seperti itu. Jadi cara yang pertama, mari kita luruskan niat melakukan setiap amal betul-betul karena Allah, disandarkan kepada Allah. Makanya ada kata bijak begini ibu bapak, siapa yang beramal karena ingin dinilai oleh manusia, maka bersiaplah untuk kecewa, dan kecewa itu menyakitkan. Tapi siapa yang beramal karena ingin dinilai oleh Allah, maka Allah tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Itulah sebabnya ayo kita luruskan kita punya niat. Apapun yang kita lakukan Pak, majenne ki taroi karena lillahi ta'ala, melo ki masigi taroi karena lillahi ta'ala, mak bajaju ki pakai ki pakaian lillahi ta'ala, supaya dihindari. Tapi sekalipun namanya manusia biasa, ibu bapak, sekalipun kita hindari namanya ria, pasti tetap ada goresan di dalam hati. Karena Allah sudah katakan dalam Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Disempurnakan ancajingan na rupa tawe dua tu sipa nataro pungal Allah Ta'ala ilalang aleta, angka sipa takwa, angka sipa maja, termasuk diantaranya ria. Pasti ada Pak yang namanya ria, tapi itulah sebabnya perlu kita lawan. Maka cara menghindari ria yang kedua, selalu kita memohon ampun kepada Allah. Karena ada kata-kata begini Pak, ini dari ulama saya dengar ini. Dia bilang begini, siapa yang tidak jadi beramal karena takut disebut ria, sebenarnya itulah ria. Saya ulangi Pak Di, siapa yang tidak jadi beramal karena takut disebut ria, maka sesungguhnya itulah ria. Misalnya angka tahu hipodangi magi de tolo masigi ma berejama, maka de rotawe ai tak dempengi ka mitau ka jelo masigi apa logaka masigi ni tak katawe magi de ta masumbang ko masigi mitau ka je masumbagaka matu ni tak katawe. Siapa yang beramal karena takut dinilai manusia, sesungguhnya itu juga disebut dengan ria. Jadi solusinya beramal saja. Loki masigi tapang kalalang atita melo ki aceng, beribadah kita pangkalalang atita melo yaceng, disitulah kita istighfar. Apa yaro istighfar, apa yaro sengi ria Pak? Kalau dalam ilmu tasawuf, ria itu adalah salah satu penyakit hati, salah satu carepa hati ya roh. Makanya untuk membersihkan kita punya hati harus banyak-banyak beristighfar. Ia itu Nabi tapa dalam hadis Nabi Muhammad apa ditabe, Nabi Muhammad degaga dosana karena beliau maksum, beliau sudah dijamin keselamatan dunia akhirat, beliau orang pertama nanti yang masuk ke dalam surga. Tapi apa kata Nabi dalam hadis, wallahi inni la astaghfirullahu ta'ala fil yaumil aksar min sab'ina marrah.
Demi Allah, kata Nabi, aku membaca istighfar, aku bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam paling sedikit 70 kali. Apa maksudnya, Pak? Karena Allah sudah bilang disempurnakan manusia itu dengan dua sifat. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Salah satu sifat buruk itu adalah riya. Dan itu pasti ada, Pak. Makanya biasa lo tahu, si kanja-kanjana tahu pasti engka jana. Tapi si jak-jakna tahu pasti engka kanjana. Begitu, Pak. Karena itulah kesempurnaan manusia. Jadi kalau ada orang buat salah itu wajar karena dia manusia. Tapi kau enggak tahu pasti salah-salah anak tanya tahu. Ya kau enggak tahu si cocok anak tanya tahu. Tapi manusia kadang dia salah, kadang dia benar. Kadang dia berbuat baik, kadang dia berbuat yang tidak baik. Oleh karena itu, mari senantiasa kita minta ampun. Ya kau masumbangki, ya kalau kita beribadah atau kita melakukan sebuah amal, tapi engkau muncul dalam hati Pak, segera kita bertaubat pada saat itu. Tobat ki masih jak, baca ki istighfar, baca ki tobat, lo ripuangnya. Karena Nabi pernah bilang begini, Pak, ini ada kertas putih. Hati, kata Nabi, ya rohati Pak, pada nasang kertas maputewe. Hati itu seperti kertas putih. Satu kali kita bikin dosa, menempel satu titik hitam. Dua dosa, dua titik hitam. Tapi apa kata Nabi? Satu kali kita istighfar, terhapus satu titik hitam. Dua kali istighfar, terhapus dua titik. Tiga kali istighfar, terhapus tiga titik. Makin banyak istighfar, makin bersih kita punya hati. Makanya dalam Al-Quran, qad aflaha man sakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa orang yang membersihkan dirinya, maka dia akan beruntung. Siapa orang yang mengotori jiwanya, maka dia akan celaka. Ini mana, Pak? Naleki pun Allah Ta'ala laleng, melo higa selamat, melo higa cilaka, melo higa maupa, melo higa cilaka. Pilihan itu jatuh kepada diri kita sendiri. Oleh karenanya saya mengajak kepada kita, mari kita berusaha untuk betul-betul menjaga kita punya amal. Jangan sampai amal yang kita lakukan ini, apa engkau tahu, Pak? Pupuk lindro nama sempajang, pupuk utuk nama sempajang, ale nama puasa, ale nama pesusaka, ale nama lo haji lo umrah, ternyata matu di akhirat de gagal na terima. Habis amalnya. Sebentar subuh saya lanjutkan itu. Apa penyebabnya? Penghancur amal kita. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wassa'adah. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.